Hai, nama gue Hikmah. Gue lahir 22 tahun yang lalu, dan gue Gen Z. Ada yang mengira Gen Z itu pemalas, kerjanya mut-mutan, dan gampang bosan. Yap, gue salah satunya. Kali ini gue bakal cerita tentang usia 20-an. Ya, fase yang sedang gue alamin, yaitu quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis? Quarter life crisis adalah fase di mana seseorang berusia 18-30-an ngerasain bingung, cemas, dan tidak yakin tentang arah hidupnya. Jadi ya, males. Tapi lebih males lagi kalau ngeliat isi dompet gue kosong. Males banget ngeliat kesenjangan sosial antara pemasukan dan pengeluaran. Yang mana pemasukannya cuma PLT, pengeluarannya kayak pengeluarannya kayak pengguna rekening BCA prioritas, ya kan? Tidak make sense. Kok bisa? Apalah kataku hidup ini, kan? Makanya gue bikin video kayak gini. Siapa tahu, ya kan, gue bisa nambah income yang tadinya cuma 1 jatah PLT jadi 2 jatah PLT. Wow. So, karena kalian sudah bertahan lebih dari semenit, gue anjurin buat like, comment, and subscribe. Maksa sih. Ayo. Selain seorang pemalas, gue juga seorang penakut. Menurut ChatGPT, pemalas adalah sebutan buat orang yang enggan melakukan sesuatu, padahal dia bisa dan mampu. Sedangkan penakut adalah sebutan buat orang yang memiliki ketakutan atau kecemasan saat menghadapi resiko, tantangan, dan hal baru. Nah, dari kedua sifat negatif ini, kemudian bergabung, fusion, boom. Jadilah hidup yang gini-gini aja. Memasuki usia 20-an, gue ngerasain banyak ketakutan. Salah satunya, gue takut nggak bisa jadi apa-apa. Seperti yang kita tahu, usia 20-an adalah fase transisi dari remaja ke dewasa. Kata gue sih fase yang aneh ya. Di saat remaja, 17 tahunan gitu kan, gue cenderung have fun, lalala. Ya bukan berarti usia 20-an gak bisa have fun juga. Tapi kadang tuh tiba-tiba kayak ada alarmnya loh. Kayak tet, you are 20s now. Ya di dalam otak gue doang sih. Misal gue lagi scroll medsos, ya kan, nontonin memes nggak jelas, terus tiba-tiba gue sadar, anjir gue udah 22 tahun, cok. Terus tiba-tiba merenung, terus overthinking, gitu-gitulah, aneh sumpah. Di saat otak gue kepengen dopamin lewat scroll medsos kayak gitu kan, tapi di sisi lain otak gue juga ketimpa fakta bahwa gue beranjak dewasa dan seharusnya gue ngelakuin sesuatu gitu kan, tapi gue bingung cuy harus ngelakuin apa. Jadinya ya kayak tadi, ngeframe, scroll tiba-tiba udah serius. Damn. Sekarang gue udah 22 tahun dan gue belum pernah pacaran. Temen gue dikit, temen dekat gue dikit. Kesepian. Gue kesepian, tidak akan dingin tapi tetap kesepian. Apa cok selama biarin. Gue pernah baca
gue pernah baca sebuah postingan di Instagram yang berisi tentang penelitian yang dilakukan di luar negeri, gue lupa namanya apalah, yang mengatakan bahwa kesepian bisa menyebabkan kematian. What do you think, bro? Kalian ingat tentang kiamat 2012 yang geger-geger sempat ramai gitu? Terus COVID-19, and now what is that? Lonely? Are you sure? I'm still alive, bro. I'm alive now. Hoak anjir, bacot. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo juga dan belum punya pasangan, kalau kata gue sih ya buat kalian yang masih jomblo, cepet-cepetan deh cari pasangan kalian. Gue nggak punya pacar bukan berarti gue nggak dipilih ya, tapi ini pilihan gue. Serius. Walaupun gue nggak punya pacar, gue tetap bahagia kok. Gue menjalani kehidupan layaknya manusia pada umumnya. Cuma minusnya ya gak ada teman sleep call aja ya. Tapi bang, kalau ada cerita-cerita aneh terus cerita sama siapa dong? Ya sama diri gue sendiri lah, kocak. I love myself. Gue temenan sama diri gue sendiri ya kan. Emangnya lo pada? Contohnya nih, tadi gue ketemu sama penjual batagor, tapi batagornya dikukus coba. Lah, bukannya batagor gorengnya gorengan ya? Lah sok tahu loh. Nah kalau dikukus siomay dong. Lah emang batagor nggak boleh dikukus gitu? sorry, gue lanjut. Gue seorang introvert. Kata Raditya Dika, introvert itu soal energi. Betul, gue setuju. Cuma baterai gue agak soak aja sih. Gue bisa datang ke acara pernikahan, terus reunian, ataupun nongkrong gak jelas. Cuma ya gitulah ya, durasinya nggak lama. Palingan 30 menit lah ya. 30 menit wajar nggak sih? Wajar lah ya. Nah karena gue introvert, setelah gue bersosialisasi tadi, gue perlu ngecas dong. Perlu di rumah, tidur, ataupun ngapa gitulah ya, menyendiri. Ya kira-kira ngecasnya berapa ya? 5 jam lah. 5 jam wajar nggak sih sebagai seorang introvert? Ya soak sih, emang sih soak lah ya. Aneh. Udah introvert, nggak punya pacar, dan temannya sedikit. Terus bagaimana sih gue ngebahagiain diri gue sendiri? Ya tetap sih gue harus mengapresiasi diri gue sendiri ya kan. Salah satunya ya dengan self reward. Self reward yang sering gue berikan kepada diri gue sendiri adalah mie ayam. Yap, mie ayam bagiku adalah bukan hanya sekedar makanan, tapi investasi. Setiap uang yang gue keluarkan buat membeli mie ayam, bagiku sangat amat worth it. Because why? Karena nggak cuma ngerasa kenyang, tapi mie ayam memberikan gue sumber kehidupan. Mood gue jadi bagus dan semangat menjalani kehidupan yang kedebak-kedebu ini. So, nggak ada yang nggak bisa menemukan kebahagiaan. Jadi, temukan self-rewardsmu. Walaupun ada banyak kebingungan di usia 20-an, tapi di usia 20-an menurutku ada hal yang menyenangkannya juga kok. Salah satunya gue bisa ngerasain enaknya makanan kesukaan di penghujung hari yang melelahkan.
which is mie ayam. Yang suka mie ayam juga pasti tau lah ya gimana rasanya mie ayam memeluk kita di saat kita kecapean menghadapi kehidupan, di saat kita lelah menjalani kehidupan seharian ataupun nganggur seharian juga mie ayam tetap menerima kita apa adanya kok, asal bayar sama yang menjual. Soalnya nih gue pernah hampir hutang sih udah itu sama penjual mie ayam. Jadi di suatu waktu gue beli mie ayam tapi uang gue cuma 5.000, harganya 15.000 nih sama es teh. Terus pas mau bayar gue ngomong dong, gue converse sama abangnya, bang, gue cuma ada 5.000 gimana nih, sisanya utang dulu ya, bisa lah ya, gitu kan. Terus abangnya jawab dong, lo makan mie ayam karena lapar atau karena lo suka mie ayam? Terus gue jawab cepet-cepet ya, lo gue suka lah sama mie ayamnya abang enak, mantep, jos, dan kalimat hiperbola lainnya biar abangnya senang gitu kan. Terus abangnya senyum tipis. Kalau lo suka sama sesuatu, perjuangin lah, lo itu laki-laki. Damn. Terus pulang dari situ kan gue ngelamun di motor ya, mikir gitu, kayaknya gue nggak bisa ngutang di tempat itu lagi deh, serius. Mie ayam dah, gue mau makan mie ayam dulu, bye.